Selanjutnya yaitu terkait tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu sendiri merupakan tekanan pada setiap titik di atmosfer bumi. Pada prinsipnya tekanan atmosfer ini sama dengan tekanan hidrostatis. Bedanya di sini yang berperan adalah berat dari udara. Kita tahu bahwa molekul udara akan berkurang seiring dengan meningkatnya ketinggian. Itu kenapa tekanan atmosfer itu akan menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Jadi semakin tinggi maka tekanan atmosfernya akan semakin rendah. Tekanan atmosfer pada permukaan air laut, di dekat permukaan air laut, yaitu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentu sebenarnya tekanan atmosfer ini keadaannya bervariasi tergantung pada cuaca dan faktor lainnya. Jadi tidak selalu sama sih. Cuacanya seperti apa, apakah panas, dingin, dan faktor-faktor lainnya itu juga mempengaruhi tekanan atmosfer ini. Pada kasus lempeng kecil ini, lempeng tipis ini, atmosfer memberikan gaya pada kedua sisi. Ada dari atas juga tekanan 1 atmosfer, dari bawah juga tekanan 1 atmosfer. Jadi gaya totalnya adalah sama dengan 0. Prinsip dasar yang harus diketahui terkait fluida statis di sini adalah prinsip Pascal. Prinsip ini contoh aplikasinya yaitu di dongkrak hidrolik. Prinsip ini menggambarkan bahwa setiap tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Jadi misal kita tinjau tekanan ini merupakan dongkrak hidrolik sistem tertutup. Jika ada tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, ini tekanan eksternalnya dari sisi kiri, Fin-nya di sini. Tekanan pada sisi setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Maka tekanan yang pada fluida ini di sembarang titik itu akan meningkat seiring atau sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Karena ini sistem tertutup, maka ketika ini diberikan tekanan in di sini, maka akan berakibat memberikan tekanan out di sini. Karena apa? Di sisi ini lain ini fix, dindingnya fix, tidak bisa berubah. Sementara di sisi out ini kita buat bisa naik turun kayak gitu. Jadi prinsip Pascal ini hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya pada fluida cair. Sebagaimana prinsip Pascal tadi, ketika ada tekanan eksternal diberikan maka berakibat ada tekanan pada fluida tersebut. Dari sini maka P-in, tekanan masuk harus sama dengan tekanan keluar. Kita tahu bahwa P merupakan F per A atau gaya persatuan luasan. Jadi P out sama dengan F out per A out. Gaya dan luasan ini sama dengan F in per A in. Bentuk lain, F out per F in sama dengan A out per A in. Jadi dalam hal gini, misal kita beri tekanan di sini 20. Ini luas penampangnya 2, maka F-nya berapa? 40 kan, 40 Newton. Nah, sementara ketika di out sini, ketika P out-nya adalah 20, sementara sini A-nya luas penampangnya ini lebih luas, maka F-nya ini otomatis akan lebih besar daripada F-in. Jadi tekanannya di sini sama dengan di sini, namun gayanya ini berbeda. Karena tadi dipengaruhi oleh luasan penampangnya ini. Lah, F out per F in ini yang kita biasa disebut sebagai mechanical advantage dari pengangkatan hidrolik, yang merupakan rasio berapa sih gaya angkatnya, berapa kali gaya angkatnya kayak gitu.
Misal rasio luas penampang A out per A in itu 20 kali, maka ini berakibat gaya angkatnya juga 20 kali. Salah satu alat ukur tekanan yang sering digunakan yaitu pressure gauge. Alat ini memanfaatkan prinsip menghitung tekanan dengan mengukur gaya pada lempeng yang bergerak. Dalam hal ini, ketika ada tekanan P absolute, ini adalah tekanan yang akan diukur. Ketika ada tekanan atau gaya dari luar yang mengenai lempeng ini, maka lempeng ini akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Dia akan memendek atau memanjang lagi, kayak gitu ya. Ketika semakin besar gaya yang diberikan pada lempeng ini, maka pegas ini akan semakin memendek atau dia semakin, lempeng ini akan menekan pegas ke arah kanan. Jadi dari situ gaya-gaya yang bekerja pada pressure gauge ini sebenarnya adalah gaya dari sisi lempeng, ini movable plate, ini adalah gaya dari luar, sementara yang ini adalah gaya yang ditimbulkan pada tekanan atmosfer pada sisi lempeng lainnya, dan ini adalah gaya pegasnya. Jadi dengan kesetimbangan pegas sigma F sama dengan 0, maka dari situ kita dapat hitung bahwa simpangan dari pressure gauge ini proporsional terhadap perbedaan tekanan antara PABS dan PATM. Itu kenapa P absolute di sini itu sama dengan P gauge tambah 1 ATM. P gauge ini adalah proporsional dari, ini representasi dari gaya pegas ini. Oke, ini juga menunjukkan bahwa ketika adik-adik mempelajari terkait gaya pegas ini ternyata berfungsi juga untuk sebagai prinsip dasar untuk alat ukur pressure gauge ini. Alat ukur tekanan yang lainnya yaitu barometer. Di sini biasa digunakan untuk mengukur tekanan absolut dari suatu atmosfer, tekanan atmosfer. Jadi barometer ini terdiri dari tabung lurus yang diisi sebagian oleh cairan tertentu, biasa merkuri atau sebagainya, yang mana di atas ini dibuat vakum dan dia tertutup, dan di bagian bawah ada piringan yang berisi air. Nah, di sini dia tekanan, dia mengidentifikasi tekanannya itu dari mana? Dari besarnya, dari perubahan ketinggiannya di sini. Jadi semakin besar tekanan atmosfer sekeliling ini, maka berakibat semakin tinggi juga cairan atau fluida yang naik pada tabung ini. Jadi di sini, jadi P atmosfer itu adalah rho ini massa jenis dari fluida yang digunakan, misalnya merkuri atau seperti apa. G ini adalah gaya gravitasi, dan H ini adalah ketinggian yang terukur, kayak itu. Jadi dari pengukuran tersebut, untuk besar-besar tekanan atmosfer dalam Pascal seperti ini, dalam PSI 14,7 pound per square inch dan sebagainya, kayak gitu. Ini adalah harga 1 atmosfer yang sering digunakan. Prinsip lain yang harus adik-adik pahami yaitu prinsip Archimedes dan buoyancy atau pengapungan. Prinsip ini erat kaitannya dengan suatu benda ketika dimasukkan ke dalam suatu cairan, baik itu dimasukkan seluruhnya ataupun sebagian, maka zat cair tersebut atau fluida tersebut akan memberikan gaya ke atas bagi benda tersebut. Gaya ke atas inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung. Besar gaya apung ini akan sama dengan berat zat cair yang dipindahkan akibat benda tersebut, kayak gitu. Misal pada gambar A kita lihat pada benda ini, misal ada gaya berat yang bekerja dan gaya apung di sini. Gaya apung di sinilah yang disebabkan oleh fluida yang dipindahkan akibat benda ini yang nyemplung di sini, kayak gitu.
Jadi besar gaya apung ini proporsional terhadap fluida yang dipindahkan. Jadi ketika kita memindahkannya hanya menyelupkannya sebagian kayak gini, maka gayanya akan tidak sama ketika gaya apungnya tidak sama ketika benda ini kita celupkan sampai penuh di sini kayak gitu. Jadi besar gaya apung ini dikarenakan tekanan hidrostatis dari fluida tersebut. Jadi semakin dalam maka gaya apungnya akan semakin besar otomatis kan gitu. Itu kenapa? Karena apa? Tekanan di bawah, kita tahu kan tekanan di bawah ini lebih besar daripada tekanan yang di atas. Jadi penyebab fisis dari gaya apung ini yaitu perbedaan gaya antara bagian atas dan bagian bawah dari suatu benda. Ini ketika kita tinjau. Jadi benda ini dikenai gaya F top ini akibat fluida yang ada di atas benda ini, ada F bottom kayak gitu. Yang akibat fluida yang di bawah kanan ini. Jadi besar gaya apung ini sama dengan F bottom dikurangi F top. Ya, dari sini tinggal dimasukkan rho G A H. Di sini kan perbedaannya adalah delta H di sini. Berapa sih ketebalan dari benda ini kayak gitu. Jadi ketika digambarkan, setelah tadi kita tahu bahwa ternyata gaya yang bekerja pada benda ini ada F top sama F bottom. Nah, yang mana F top dan F bottom ini yang menyebabkan adanya gaya buoyancy ini. Berapa sih besarnya gaya apung ini disebabkan oleh F top sama F bottom ini kayak gitu. Jadi ketika kita gambarkan pada benda ini ada gaya apungnya FB, ada gaya gravitasinya kayak gitu. Jadi bagaimana ketika FB gaya apung lebih besar daripada gaya gravitasi? Nah, kita lihat ketika gaya apung lebih besar daripada gaya gravitasi, maka benda tersebut akan mengapung. Sementara jika FB sama dengan gaya gravitasi, maka benda itu akan melayang di tengah-tengah fluida tersebut. Sementara ketika FB gaya apung lebih kecil daripada gaya gravitasi, maka benda tersebut akan tenggelam. Sebagai contoh di sini, ketika ada kita mengangkat suatu benda atau balok atau apapun lah di air, itu akan terasa lebih ringan. Ingat di awal tadi sudah saya tanyakan, mengapa sih ketika kita mengangkat kayu di air atau itu lebih terasa lebih ringan lah, itu karena di sini. Jadi gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat kayu ini tidak sebesar ketika di atas tanah misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena di sini kita dibantu oleh gaya apung dari benda itu sendiri kayak gitu. Jadi gaya yang bekerja di sini ada gaya berat, ada gaya apung, sama ini adalah F lift, ini gaya yang kita perlukan untuk mengangkatnya. Sementara ketika kita di atas tanah atau di udara bebas, maka FB ini tidak ada. Jadi ada F gaya berat dan gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat ini. Jadi ini akan, itu kenapa F lift-nya akan lebih besar. Jadi itu kenapa ketika kita mengangkat benda di air, gaya yang kita perlukan itu lebih kecil dan terasa lebih ringan. Itu karena ini ada ya gaya buoyancy. Jadi sudah terjawab ya adik-adik pada permulaan tadi, mengapa sih kita mengangkat kayu di dalam air itu terasa lebih ringan ya, ini karena gaya apung. Oke ya.